Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islam wal iman wa ja'alahuma sullama lirtiqa'i maratibil ihsan wa ja'alal ihsana manfazan ila maratibil irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan iman yang dikaruniakan kepada kita. Keduanya adalah nikmat yang tiada taranya, karena dia lebih nikmat dari makanan yang kita makan, dan dia lebih nikmat dari segala minuman yang kita minum. Bahkan dia lebih nikmat dari segala harta yang dikumpulkan seluruhnya oleh umat manusia. Oleh karena itu, kita patut bersyukur atas nikmat ini, karena ini nikmat hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan satu materi kultum yang berjudul Saat Nikmat Menghampiri Ahli Maksiat. Seandainya manusia mengetahui bagaimana hakikat dari nikmat iman itu, niscaya mereka akan mengorbankan apa saja demi mendapatkannya. Oleh karena itu kita diwajibkan mensyukuri nikmat duniawi sekecil apapun, karena Allah telah memberikan karunia-Nya berupa nikmat iman dan Islam kepada kita. Nabi SAW bersabda, "Man lam yaskuril qalila lam yaskuril katsira." Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Oleh karena itu, iman adalah nikmat yang begitu berharga. Seandainya penguasa mengetahui bagaimana nikmat iman, pasti mereka akan memperebutkannya dengan cara apapun. Karena dengan kekuasaan mereka bisa melakukan banyak hal. Seperti para ulama salaf mengatakan, "Law ya'lamul muluk wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaliduna alaihi bisuyufi." Seandainya para raja dan pangeran itu mengetahui kenikmatan yang ada di dalam hati kami, tentu mereka akan menyiksa kami dengan pedang untuk memperebutkannya. Janganlah kita pernah berhenti bersyukur, karena bersyukur akan mendatangkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang lazim kita dengar, wa izda'azzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari maka sungguh azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat ke-7. Masihal muslimin rahimakumullah. Mungkin biasa kita perhatikan, apakah di sekitar kita atau di media, bagaimana orang yang mungkin dikategorikan ahli maksiat justru bertambah hartanya, bergelimang harta, padahal dialah yang paling banyak melakukan kemaksiatan. Mungkin pernah terbetik dalam hati kita sebagai bisikan dari iblis laknatullah, bahwa mengapa saya yang rajin beribadah, rajin berzikir, justru kehidupan saya begini saja sederhana. Tapi mengapa mereka yang justru banyak melakukan kemaksiatan, justru kehidupannya lebih baik daripada saya? Sesungguhnya kenikmatan dunia itu bukanlah tanda bahwa orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman walahum azabun muhin." Dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa apa yang kami berikan kepada mereka berupa kesenangan adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi keluasan itu kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang amat menghinakan. Al-Imran ayat ke-178.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagai kenikmatan yang diberikan kepada ahli maksiat tatkala kemaksiatan yang bertambah tiada lain adalah yang disebut dalam bahasa Arab istidraj, yang artinya naik dari satu tingkat ke tingkatan demikian. Yang demikian itu Allah membuka atas mereka berbagai kenikmatan hingga ia lalai. Jadilah ia cenderung pada kenikmatan tersebut serta melalaikan Allah, tidak lagi mengingat kematian. Masyarakat muslimin, sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan langsung. Allah biarkan orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Nabi bersabda, "Iza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abdah minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istidrajun." Apabila Anda melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba sementara dia masih bergeliman dengan maksiat, maka itu hakikatnya adalah istidraj dari Allah. Jadi ini namanya istidraj. Jadi saya ulangi, apabila Anda melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba sementara dia masih bergeliman dengan maksiat, maka itu hakikatnya adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama sufi, bahkan pernah berkata, barang siapa diberi kelapangan oleh Allah akan tetapi tidak melihatnya sebagai makarnya, sesungguhnya dia tidak berakal. Barang siapa diberi kesempitan oleh Allah Ta'ala akan tetapi dia tidak memandang bahwa Allah menolongnya atau menaruh kasihan kepadanya, sungguh dia tidak berakal. Jadi jangan sampai kita diberikan kesenangan, justru kesenangan itu menambah kelalaian kita. Mudah-mudahan kita ingat bahwa itu adalah salah satu bentuk cobaan supaya kita jangan lalai. Kemudian Pak Imam Al-Basri, Hasan Al-Basri menyampaikan salah satu ayat, "Falamma nasuma zukiru bihi fatahna alaihim awwaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu ahaznahum baktatan fa izahum mublisun." Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, putus asa. Al-An'am ayat 44. Semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat, dan Allah membuat dia lupa untuk beristighfar, sehingga dia semakin dekat dengan asap sedikit demi sedikit. Ya, marilah kita mewaspadai istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diberikan kesusahan baru kita menganggap bahwa itu adalah hukuman dari Allah. Mungkin kesusahan atau tekanan hidup berupa kemerataan atau kekurangan atau korban jiwa. Nah, ini adalah peringatan Allah supaya kita kembali insaf untuk mengingatnya. Mungkin kita masih ingat cerita Fir'aun diberikan kesenangan, Namrud, kemudian kisah umat Nabi Nuh, Nabi Lut, nah, kemudian Qarun yang ketika belum ditenggelamkan bara orang yang mau mencontohnya. Nah, mungkin akhir-akhir ini di media ya, banyak public figure mungkin sebelumnya kita idam-idamkan sekarang mulai dipanggil bareskrim jadi saksi. Nah, siapa tahu jadi tersangka nanti. Ya mungkin sebelumnya kita idam-idamkan mau seperti mereka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari semua ini. Ketika kita diberikan kesenangan, kita ingat bahwa itu adalah cobaan. Ketika diberikan kita kesusahan, maka itu adalah peringatan untuk kita kembali. Sebagai kesimpulan, nikmat orang beriman ketika dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nikmat ahli maksiat adalah berupa kesenangan duniawi yang memperturutkan hawa nafsunya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beri hidayah iman dan Islam dan istiqamah di dalamnya dan terhindar dari maksiat. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa amalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.